Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Septiani dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411033. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari manajemen sumber daya manusia, materi pertama dan materi kedua. Pengantar manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Kegiatan staffing ini diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training and development, melakukan evaluasi, performa, dan memberikan kompensasi pada pekerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan SDM secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. Analisis jabatan, pemilihan calon karyawan, pembagian kerja masuk ke dalam fungsi ini. Yang kedua yaitu ada pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran, keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Yang ketiga yaitu ada rekrutmen. Hingga pemberhentian manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik. Perencanaan rekrutmen, pemilihan kandidat, onboarding, hingga pada saatnya nanti kerjasama harus diakhiri. Semua wajib dengan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum. Yang keempat yaitu ada penilaian kinerja dan pengambilan karir. Melakukan penilaian kinerja secara berkala berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan sudah berkembang di waktu yang sama. Disediakan pula kesempatan jenjang karir untuk karyawan yang sudah memenuhi kualifikasi sehingga karyawan bisa memiliki motivasi dan meningkatkan kemampuannya. Yang kelima yaitu ada pelatihan dan pengembangan kemampuan. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi dalam rangka memberikan pelatihan serta pengembangan kemampuan dari talent yang dimiliki. Talent adalah aset mindset seperti ini akan membuat talent sebagai investasi hidup yang dapat memberikan reward yang diharapkan ketika diberikan cukup effort dalam pengembangannya. Yang keenam yaitu ada keselamatan kerja. Tak hanya menyoal kesejahteraan dan peningkatan performa, manajemen sumber daya manusia juga wajib berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka menjaga hajat hidup setiap talent yang ada. Perencanaan manajemen resiko, program motivasi, strategi konflik, serta memperhatikan keselamatan kerja di dalam atau di luar perusahaan. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM sendiri bervariasi dan berbeda di setiap perusahaan. Namun secara umum, tujuan sumber daya manusia sendiri bisa untuk membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan memastikan karyawan memiliki kinerja yang tinggi. Selain itu juga, tujuan adanya MSDM adalah untuk memastikan perusahaan mampu mencapai tujuan bisnisnya, di mana hal tersebut melibatkan semua karyawan yang terampil dan memiliki kemampuan untuk maju. Fungsi manajemen.
Yang pertama yaitu perencanaan, untuk membantu berbagai proses pengembalian suatu keputusan yang paling baik, tujuan utama perusahaan. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Yang ketiga yaitu ada penyusunan staf. Kegiatan pengadaan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu ada pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaan perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan atau organisasi. Fungsi-fungsi MSDM yaitu ada dua, kompensasi finansial, langsung gaji, upah insentif, bonus, tidak langsung, jaminan sosial, pengobatan, asuransi, pensiun. Yang kedua yaitu ada kompensasi non-finansial, kebijakan organisasi, manajer yang berkualitas, rekan kerja yang menyenangkan, waktu yang fleksibel, dan pembagian kerja yang baik. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada aspek personalia. Aspek personalia meliputi perencanaan SDM, analisis pekerjaan, proses perekrutan dan seleksi, orientasi dan induksi, pelatihan dan pengembangan penilaian kinerja, perencanaan, kompensasi dan remunerasi serta motivasi. Yang kedua yaitu ada aspek kesejahteraan karyawan. Aspek ini selanjutnya adalah kesejahteraan karyawan. Manajemen sumber daya manusia tentunya perlu mengikuti peraturan kesehatan dan keselamatan demi kepentingan karyawan. Hal ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kantor, seperti kantin, ruang istirahat, ruang makan, transportasi, bantuan medis, pendidikan, fasilitas rekreasi, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ada aspek hubungan industri. Manajemen sumber daya manusia juga berperan dalam menjaga hubungan antara karyawan, menghindari pemogokan kerja, sekaligus memastikan kelancaran fungsi organisasi. Faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seorang karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan terus-menerus menjalani pelatihan akan lebih cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik dan dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Pelatihan juga membantu karyawan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terus berkembang. Yang kedua yaitu ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu ada motivasi. Motivasi adalah faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam hal kinerja dan kreativitas. Yang keempat yaitu ada budaya organisasi. Budaya organisasi dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam banyak hal, termasuk kinerja, motivasi, dan kreativitas. Yang kelima yaitu ada kompensasi dan tunjangan. Kompensasi dan tunjangan adalah faktor penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam yaitu ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang ketujuh ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang ketujuh ada diversitas dan inklusivitas. Diversitas dan inklusivitas merupakan faktor yang semakin penting dalam mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu proses yang sistematis untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi.
Tujuan MSDM adalah untuk memastikan bahwa SDM organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. MSDM adalah proses yang sistematis. Artinya, MSDM dilakukan secara terencana dan terstruktur. MSDM bertujuan untuk mengelola SDM, artinya MSDM bertujuan untuk memastikan bahwa SDM organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya, manajemen sumber daya manusia dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan dari menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia materi pertama dan kedua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.